Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa bedanya orang sukses dan orang kaya. Di topik kali ini, sering kita dengar semua orang pengen jadi kaya. Di video-video saya sebelumnya, saya juga banyak membahas bagaimana menjadi orang kaya. 5 sebab kenapa orang belum kaya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ada satu perbedaan yang paling utama antara orang sukses dan orang kaya. Perbedaannya di sini. Orang sukses pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu sukses. Sekali lagi saya ulangi. Orang sukses pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu sukses. Mengapa saya mau membahas topik kali ini? Saya belajar dari guru saya, Datuk Dr. Andrew Ho. Ya, beliau penulis buku Highway to Success. Nah, Anda bisa lihat di sini. Dan beliau membahas tentang, ada satu topik yang sangat menarik di buku beliau, membahas tentang 8 aspek kehidupan, 8 aspek kesuksesan. Ya, dan buku itu, judul tersebut juga saya tulis di dalam buku saya, Badai Pasti Berlalu, di halaman 109, di mana saya bicara tentang soal keseimbangan hidup. Ya, 8 aspek kehidupan. Nah, orang kaya itu diidentikan dengan materi. Saya ulangi sekali lagi, orang kaya itu diidentikan dengan materi. Karena penekanan konotasi dalam bahasa Indonesia, kaya itu bisa juga artinya banyak ya. Kaya hati lah, kaya harta lah, kaya teman lah. Tetapi saya kalau dalam bahasa Indonesia, kaya itu lebih diidentikan dengan materi. Rupanya materi itu cuma 1 dari 8 aspek yang dibahas di sini. Ya, jadi aspek pertama itu adalah materi atau finansial. Ya, jadi topik yang pertama adalah finansial. Nah, tidak salah sih kalau menjadi orang yang kaya raya, ya. Dan bagi saya menjadi kaya raya itu harus bahkan karena banyak sekali permasalahan yang dimiliki kalau orang tidak kaya. Ya, Anda harus menjadi orang yang sangat kaya raya, ya. Tetapi apa yang membedakan orang kaya raya dengan orang sukses? Nah, ini saya akan bahas di aspek-aspek berikutnya. Nah, kemudian aspek yang pertama ya adalah finansial, menjadi orang kaya raya. Aspek yang kedua adalah kesehatan. Apa artinya Anda punya kekayaan yang banyak, tapi Anda nggak memiliki kesehatan? Saya yakin hari ini banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, perusahaannya sukses, tapi setiap hari dia harus minum obat kencing manis. Setiap hari dia harus minum obat darah tinggi, ya, dan kolesterolnya selalu melebihi batas. Sahabat entrepreneur, hari ini tidak ada gunanya Anda hari ini kaya raya, tapi kalau Anda tidak memiliki kesehatan yang prima. Oleh sebab itu, saya sangat rajin berolahraga, karena bagi saya olahraga itu adalah obat yang paling murah. Ya, jadi bagi Anda hari ini jangan pernah beralasan tidak ada waktu untuk berolahraga. Olahraga itu merupakan salah satu kunci utama dalam kesehatan. Jadi kalau Anda pengen sukses, harus punya aspek kedua, yaitu punya kesehatan yang prima. Buat apa Anda cuma kaya, deposito banyak, tapi tidak sehat? Anda tahu, saya pernah ke Singapura, rumah sakit Mount Elizabeth, itu isinya orang Indonesia semua. Lucu kan? Saya tanya, Anda dari mana? Surabaya. Anda dari mana? Jakarta. Anda dari mana? Dari Medan. Saya perhatikan, kenapa rumah sakit Mount itu isinya orang Singapura. Dan rupanya mereka itu bukan orang miskin loh. Buktinya apa? Mereka bisa berobat ke Singapura. Mereka nggak percaya sama dokter Indonesia. Ya, tetapi saya mau tanya lagi, apa hidup mereka seumur hidupnya? Rupanya mereka rata-rata pedagang, punya toko. Dan kalau saya tanya, kapan mereka mempunyai waktu untuk olahraga? Jarang, karena hidupnya dari pagi sampai malam di toko saja. Nah, bagi saya, mereka cuma orang kaya tapi belum sukses. Jadi kesehatan itu sangat penting. Aspek yang ketiga adalah rekreasi. Buat apa hari ini Anda punya kekayaan banyak, tapi Anda nggak punya waktu untuk menikmatinya? Rekreasi itu sangat penting, aspek yang ketiga. Karena rekreasi itu merupakan tempat untuk Anda mencari inspirasi. Tempat untuk Anda meriset
ya, stres Anda, meriset depresinya Anda, kecemasan Anda, dagdikduknya Anda dalam pekerjaan. Tapi rekreasi itu sangat luar biasa. Saya sendiri, sejak 16-17 tahun yang lalu, saya pasti meluangkan waktu setahun rekreasi. Ya, selain dari perusahaan KK Indonesia, saya juga pasti meluangkan waktu untuk berekreasi. Karena apa? Dengan rekreasi itu kita akan mendapatkan banyak ilham baru. Maka Anda perhatikan banyak video-video saya sebelumnya, saya juga sempatkan waktu untuk saya mengisi traveling. Ya, karena dengan traveling kita bisa mendapatkan inspirasi. Jadi rekreasi itu sangat penting. Saya juga menemukan banyak pengusaha, mereka nggak ada waktu untuk rekreasi. Kenapa? Waktunya sudah tersita banyak di toko. Bagi saya, terus saya tanya, kapan mereka rekreasi? Iya, pernah sekali aja ke Singapura. Itu pun bukan rekreasi, tapi berobat. Coba Anda bayangkan. Aneh sekali bukan? Jadi harus banyak, menurut saya, luangkan waktu untuk rekreasi. Itulah aspek kesuksesan yang ketiga. Yang keempat adalah spiritual. Spiritual di sini saya bukan membahas soal agama. Karena spiritual di sini yang saya bahas adalah berbicara soal bagaimana Anda meningkatkan kualitas hubungan Anda bersama Sang Pencipta. Spiritual di sini bukan berbicara ritual. Saya ulangi, spiritual sama ritual itu berbeda. Ritual itu Anda mungkin beribadah ya setiap hari Minggu, atau mungkin satu hari sembahyang 5 kali. Ya, tetapi yang dimaksud spiritual ini adalah kualitas perkembangan diri Anda. Apakah Anda bisa mengendalikan emosi Anda lebih baik? Buat apa hari ini Anda rajin beribadah tapi masih suka bertengkar dengan saudara? Buat apa Anda hari ini rajin ibadah setiap minggu tapi Anda tidak bicara sama orang tua Anda? Buat apa hari ini Anda setiap hari membaca kitab suci tetapi Anda sendiri tidak berbicara dengan istri Anda? Bukankah itu kualitas spiritual yang sangat jelek? Bicara soal kualitas spiritual adalah ada kata spirit di dalam. Spirit itu berbicara soal jiwa. Ya, bukan cuma ritual, karena ritual itu tidak ada spiritnya. Tapi kalau spiritual itu ada kata spiritnya. Nah, spirit di sini itu berbicara soal bagaimana Anda memiliki pribadi yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik dari tahun ke tahun. Contoh Anda mungkin seorang yang emosional pemarah. Tapi dengan kualitas spirit yang meningkat, Anda lebih belajar mengalah, lebih belajar ikhlas, maka Anda lebih akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, mungkin Anda pribadi yang suka temperamen. Tetapi mungkin dengan menonton video ini, Anda mungkin disadarkan, apa sih untungnya Anda temperamental? Sudah selain meningkatkan tekanan darah tinggi Anda, ya, kesehatan Anda tidak baik, dan ujung-ujungnya hubungan menjadi rusak. Ya, jadi boleh saja memegang prinsip, tetapi kualitas spiritual Anda tidak lebih baik. Nah, kemudian yang kelima, aspek yang kelima adalah finansial. Ya, karir. Ya, saya ulangi, karir. Jadi karir itu harus wajib menurut saya, terutama seorang pria. Karena Anda kepala rumah tangga, Anda harus memiliki karir yang baik. Jangan kebalik. Ya, saya sekarang lihat banyak sekali pria itu kebalik. Yang punya karir wanitanya, yang prianya tidak punya karir. Nah, itu menurut saya belum sukses. Wanita adalah kodratnya menjaga rumah tangga, pria adalah kodratnya kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga harus punya karir. Ya. Tapi ingat, setelah Anda punya karir, jangan lupakan keluarga Anda. Nah, yang keenam, yaitu keluarga. Nah, keluarga yang tadi saya barusan bahas. Saya juga banyak menemui orang kaya, tapi keluarganya tercerai-berai. Banyak orang kaya, tapi hubungan sama pasangan tidak baik. Banyak orang kaya, tapi hubungannya dengan saudara seperti kayak kucing dan anjing. Banyak orang kaya, materi berlimpah, tapi sama sekali tidak punya hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya. Jadi menurut saya dia cuma orang kaya tapi tidak sukses. Buat apa hidup seperti itu? Saya nggak mau hidup seperti itu. Buat apa ini Anda punya deposito triliunan, tapi nggak bicara sama suami, nggak bicara sama istri, ya kan? Sama anak hubungan juga keras. Buat apa? Maka aspek keluarga itu yang sangat penting. Yang ketujuh adalah pengembangan diri. Channel Success Before 30 diadakan adalah untuk tujuannya bagaimana menciptakan 1% penduduk Indonesia bisa menjadi wirausahawan. Dan salah satu kunci utama wirausahawan menjadi entrepreneur sukses adalah pengembangan diri.
Jangan harap Anda bisa menjadi seorang pengusaha sukses kalau diri Anda tidak berkembang dari waktu ke waktu. Karena pengusaha itu harus selalu berkembang. Menjadi pengusaha kalau tidak bisa berkembang, tidak usah jadi pengusaha. Karena apa? Anda menjadi pesuruh saja. Karena Anda tidak perlu mengembangkan diri Anda. Kalau Anda mau terus bertumbuh dan berkembang, maka pengembangan diri itu wajib. Ya. Buat apa uang banyak tapi diri tidak berkembang? Ya. Dan yang kedelapan adalah relationship atau hubungan sosial. Sekalipun Anda sudah sukses, kaya raya, jangan lupakan hubungan sosial. Saya juga banyak temui, banyak orang kaya, rumah mewah, deposito banyak, tapi nggak punya teman. Ya, nggak punya teman. Kenapa? Kesepian seorang diri di rumah. Temannya cuman apa? Temannya cuman anjing. Ya. Temannya cuman hewan di rumah. Banyak. Ya, karena bagi dia yang cuma bisa mengerti dia itu hewan peliharaannya. Aneh kan? Nah, menurut saya ini nggak baik juga. Ya, kalau bisa Anda punya hubungan yang baik dengan sesama. Ya, saya juga pernah membahas di video sebelumnya itu 3 jenis teman. Ya, minimal body friend juga tetap harus ada. Mentor friend juga ada, follower friend juga ada. Jadi teman bagi saya tidak boleh hilang. Nah, sahabat entrepreneur, di video saya kali ini semoga 8 aspek kesuksesan ini yang bisa menjawab apa beda orang sukses dan apa beda orang kaya. Saya doakan Anda semua, semoga Anda bisa menjadi orang sukses, bukan cuma menjadi orang kaya. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.